Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-226. Yang dimana pada episode sebelumnya, kabut hitam masih menggantung pekat di atas pegunungan Burial Sky ketika Xiaoyan berdiri di puncak gerbang keheningan maut yang telah ia rebut. Setelah itu, dengan jiwa negara Di dan api teratai setan pemurnian, ia menghapus jejak Hun Yuantian dari inti gerbang dan membalikkan kendalinya dalam sekejap. Hun Yuantian yang murka pun langsung melancarkan serangan jiwa. Namun demikian, Xiaoyan membalas dengan kemarahan ilahi musim semi kuning. Gelombang sonik spiritual menyapu langit, sehingga jiwa para ahli klan Hun hancur, dan Hun Yuantian sendiri terluka parah hingga darah menyembur dari 7 lubangnya. Akan tetapi, keadaan belum berakhir. Tak lama kemudian, 3 tetua zombie bintang 8 Dousheng muncul dari peti mati hitam, lalu membentuk formasi dunia kematian dengan 3 gerbang keheningan maut tambahan. Akibatnya, aura kematian menyebar luas, mengisap vitalitas pasukan aliansi, dan perlahan mengubah medan perang menjadi neraka sunyi. Di saat yang sama, keputusasaan mulai merambat di barisan aliansi. Namun justru pada momen itulah Xiaoyan memunculkan gerbang yang telah ia kuasai dan membalikan daya isapnya. Aura kematian yang tadinya menekan mereka berbalik arah, tersedot kembali dan menciptakan zona aman bagi pasukan aliansi. Selanjutnya, atas arahan Xiaoyan, Lei Ying dan Yan Jin segera menghancurkan titik lemah formasi. Dengan demikian, dunia kematian runtuh seketika dan 3 zombie itu memuntahkan darah hitam karena serangan balik formasi. Meski begitu, klan Hun belum sepenuhnya kalah, mereka memilih mundur. Nihility Devouring Flame membuka terowongan spasial raksasa untuk menyelamatkan pasukannya. Akan tetapi, sebelum semuanya lolos, Xiaoyan kembali melepaskan serangan jiwa yang menghantam lubang hitam tersebut, sehingga ratusan ahli klan Hun tewas sebelum sempat melarikan diri. Pada akhirnya, Hun Tiandi sendiri muncul. Dengan satu retakan spasial raksasa, ia menelan seluruh serangan aliansi dan mundur dengan tenang, membawa seluruh giok kuno di tangannya. Setelah semuanya berakhir, langit kembali sunyi. Formasi klan Hun memang telah gagal, tetapi di sisi lain, ancaman sebenarnya justru semakin dekat. Hun Tiandi kini selangkah menuju Doudi. Dan dengan demikian, perang besar itu bukan berakhir, melainkan baru saja memasuki babak yang jauh lebih mengerikan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Lei Ying menggeram dengan tinju terkepal erat saat menatap langit yang kini kosong dari lubang hitam klan Hun. Namun demikian, meskipun gabungan 3 klan kuno dan aliansi Sky Mansion telah memberikan perlawanan hebat, klan Hun tetap mampu menarik diri dengan kerugian yang relatif bisa mereka tanggung. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun jauh melampaui catatan sejarah manapun, ucap Yan Jin dengan nada berat. Bahkan ia menyadari bahwa jika aliansi ini pecah sedikit saja, maka klan Hun akan dengan mudah menelan mereka satu persatu, persis seperti nasib klan Yao, Ling, dan Shi. Gu Yuan menghela napas panjang, wajahnya yang biasanya tenang kini tampak sangat lelah. Hun Tiandi benar, sejak saat klan Xiao jatuh ribuan tahun lalu, tidak ada lagi yang bisa menahan ambisi mereka. Dan memang, kesalahan kita adalah membiarkan klan Xiao binasa sendirian saat itu. Seketika, sebuah keheningan yang canggung menyelimuti para pemimpin klan kuno. Bagaimanapun juga, penyesalan memang selalu datang terlambat. Kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Xiaoyan, akhirnya memecah kesunyian. Gu Yuan merenung sejenak sebelum kemudian menjawab dengan otoritas mutlak. Klan Hun telah mengantongi semua giok kuno Touche. Dengan demikian, mereka pasti akan segera mencari lokasi rumah dewa kuno. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan mereka masuk sendirian. Mulai hari ini, aku sendiri yang akan mengawasi pergerakan Hun Tiandi secara pribadi. Jika ada satu helai rambut klan Hun yang bergerak, maka kita akan langsung mengikuti mereka. Xiaoyan pun mengangguk setuju. Selama periode pengawasan ini, pasukan aliansi akan bermarkas di aliansi Sky Mansion di Central Plains. Selain itu, untuk memantau, kita juga akan menggunakan kesempatan ini untuk mencabut semua akar aula jiwa hingga ke dasar-dasarnya. Singkatnya, tumor itu harus dihancurkan sebelum perang besar benar-benar meletus. Dengan demikian, keputusan telah diambil.
Aliansi kini memiliki markas yang strategis di Central Plains, sementara itu posisi Xiaoyan sebagai kepala aliansi Sky Mansion yang baru semakin kokoh, menggantikan Yao Lao yang kini lebih fokus pada urusan internal dan logistik. Setelah urusan strategis selesai, Xiaoyan pun segera bergegas menuju puncak gunung di mana para penjaga melindungi ayahnya, Xiaozhan. Sementara itu, di belakangnya, dua sosok wanita cantik, Xun Er dan Cailin, mengikuti dengan perasaan campur aduk antara cemas dan malu. Ayah, Xiaoyan mendarat dengan lembut dan kemudian membungkuk hormat. Xiaozhan menatap putranya dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu tangan kasarnya menepuk bahu Xiaoyan yang kini lebih kuat dari gunung manapun. Yan Er, kau benar-benar telah tumbuh menjadi naga di antara manusia. Kebanggaan Xiaozhan pun meluap-luap. Selama berada di dalam penjara klan Hun, ia hanya bisa membayangkan putranya bertahan hidup. Akan tetapi, kenyataannya, Xiaoyan kini berdiri di puncak benua, memimpin para Dousheng untuk melawan kegelapan. Xiaoyan tersenyum hangat dan kemudian memberi isyarat kepada kedua wanita di belakangnya. Ayah, ada seseorang yang ingin menyapa Anda. Mendengar itu, Xun Er melangkah maju dengan keanggunan seorang dewi. Paman Xiao, apakah Anda masih ingat Xun Er? Xun Er, mata Xiaozhan terbelalak. Seketika itu pula, ia teringat gadis misterius dan jenius di klan Xiao dulu. Jadi, ini Xun Er, kau tumbuh menjadi sangat luar biasa cantik. Ayah, Xun Er sekarang adalah bagian dari klan Xiao kita selamanya. Tambah Xiaoyan sambil tertawa kecil, sehingga membuat wajah Xun Er merah merona. Setelah itu, mata Xiaozhan kemudian beralih ke sosok Cailin yang berdiri di sisi lain dengan aura dingin namun memikat. Lalu, siapa wanita cantik ini? Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan terbatuk kering, merasa sedikit canggung. Ini juga menantu Anda, Cailin. Mungkin ayah mengenalnya dengan nama lain, Ratu Medusa. Ratu Medusa? Xiaozhan hampir melompat. Bagaimanapun juga, nama itu adalah legenda horor di Kekaisaran Jiama dulu. Siapa sangka, sang penguasa gurun Tagere yang ditakuti seluruh kekaisaran kini berdiri di depannya dengan tatapan lembut sebagai menantunya. Cailin tersenyum tipis lalu sedikit membungkuk. Paman Xiao, panggil saja aku Cailin, nama itu sudah lama aku tinggalkan. Kemudian ia melirik Xiaoyan dengan tatapan tajam yang seolah berkata, berani kau membahas masa laluku lagi, kau akan menyesal. Melihat situasi mulai canggung, Xiaoyan segera mengalihkan pembicaraan. Ayah, mari kita pulang ke Sky Mansion. Kakak pertama dan kakak kedua sudah menunggu. Dan selain itu, ada satu lagi, cucu perempuan Anda, Xiao Xiao, sudah tidak sabar bertemu kakeknya. Cucu perempuan? Xiaozhan tertegun sejenak sebelum akhirnya tawa bahagia pecah dari mulutnya. Yan Er, kau benar-benar sangat efisien dalam segala hal. 好男儿就该出去闯闯，记得要听老师的话。 Dengan demikian, di bawah sinar matahari yang mulai terbenam, keluarga Xiao yang sempat hancur kini perlahan mulai bersatu kembali dan pada akhirnya mereka bersiap menghadapi badai terakhir yang akan menentukan nasib benua Douqi. 腾于大地那北域之神，本公子岂能容许此等小小存在？ Setelah mundurnya pasukan aliansi ke markas aliansi Sky Mansion, Central Plains tidak lagi sama. Kini, berita tentang pertempuran kolosal di pegunungan Burial Sky menyebar seperti api yang ditiup angin kencang ke setiap sudut benua. Nama klan Hun yang selama ribuan tahun hanya menjadi legenda bisu, akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi setiap faksi. 方生方死，奥妙无穷，能操控灵魂。 Badai yang paling mengerikan dalam 1000 tahun terakhir kini sedang berkumpul. Akibatnya, faksi-faksi kecil yang berada di sekitar wilayah Sky Mansion buru-buru memindahkan markas mereka. Ketakutan jika percikan api dari perang para raksasa ini akan menghanguskan mereka menjadi abu dalam sekejap. Sementara itu, di tengah gejolak ini, aliansi Sky Mansion justru tampak sangat tenang. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang sedang mengasah pedang untuk serangan terakhir. Di tengah hiruk-pikuk persiapan perang yang dikelola oleh Yao Lao, Xiaoyan akhirnya menemukan waktu untuk bernapas. Kemudian, ia membawa ayahnya, Xiaozhan, serta Xun Er dan Cailin kembali ke kediaman pribadinya di puncak gunung yang sunyi. Tak lama setelah mereka tiba, sesosok kecil melesat dari balik pepohonan. Tiba-tiba Xiao Xiao muncul dan langsung menerkam pelukan Xiaoyan dengan tawa riang. Kemarilah Xiao Xiao, beri salam pada kakekmu, ucap Xiaoyan lembut sambil mengelus rambut putrinya. Xiao Xiao yang mewarisi kecantikan memikat ibunya dan kecerdasan ayahnya, menatap Xiaozhan dengan mata hitam besar yang berkedip ingin tahu. Walaupun ia baru pertama kali melihat pria tua ini, ikatan darah tidak bisa berbohong.
Lalu dengan suara yang jernih ia menyapa, "Kakek!" Wajah tua Xiaojan yang biasanya kaku karena tahun-tahun penderitaan seketika melunak. Bahkan matanya memerah karena luapan emosi. Cucu yang baik." Ia menjawab dengan suara bergetar. Selanjutnya Xiaojan merentangkan tangannya yang kasar, mengambil Xiao Xiao dari pelukan Xiaoyan dan memeluknya erat, seolah ingin menebus dekade yang hilang dalam kegelapan penjara klan Hun. Melihat ayahnya tertawa hingga menitikkan air mata saat Xiao Xiao mengeluh tentang janggutnya yang kasar, Xiaoyan merasakan beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Karena pada akhirnya, inilah yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Bukan hanya kekuatan, tetapi juga hak untuk melihat keluarganya tersenyum seperti ini. 哦，隔夜先生，有什么事情尽管开口。 Hari-hari kedamaian itu, sayangnya, tidak berlangsung lama. Strategi aliansi segera dijalankan. Di bawah komando bersama, di bawah perintah Xiaoyan dan para pemimpin klan kuno, pasukan aliansi mulai melakukan pembersihan karpet di seluruh Central Plains. Target mereka jelas, Aula Jiwa, Hall of Souls. Namun demikian, hasilnya mengejutkan sekaligus mengecewakan. Satu demi satu, aula cabang termasuk aula langit dan bumi yang legendaris ditemukan dalam keadaan kosong melompong. Rupanya, klan Hun telah menarik semua personel dan, yang paling penting, semua esensi spiritual yang telah mereka kumpulkan selama berabad-abad. Mereka sangat menentukan, melepaskan aula jiwa demi mengamankan rencana utama mereka, gumam Xiaoyan saat melihat reruntuhan aula jiwa yang kini hancur total. Dengan demikian, dengan dihancurkannya markas-markas tersebut, aula jiwa yang pernah menggetarkan Central Plains kini resmi dihapus dari sejarah benua Douqi. Akan tetapi, semua orang tahu ini hanyalah kemenangan simbolis. Sebab musuh yang sebenarnya sedang bersembunyi di dalam alam Hun mempersiapkan kelahiran seorang Daudi. 老师，走。呀， Di tengah ketegangan memantau alam Hun, sebuah momen mengharukan kembali terjadi. Melalui jalur khusus, melalui wormhole yang telah disiapkan, dua kakak laki-laki Xiaoyan, Xiaoding dan Xiaoli, akhirnya tiba di Central Plains. Pertemuan antara Xiaojan dan ketiga putranya menyebabkan banyak ahli di sekitarnya memalingkan wajah karena haru. Dari awalnya dari sebuah klan kecil di kota Wutang hingga menjadi inti dari aliansi terkuat di benua, perjalanan keluarga Xiao adalah kisah darah dan air mata. Akhirnya, Xiaoyan bisa memenuhi janjinya pada kakak-kakaknya, membawa pulang ayah mereka hidup-hidup. 萧萧的潜力，大家都摸不透。 Setelah reuni keluarga usai, Xiaoyan kembali ke realitas yang kejam. Meskipun demikian, meskipun ia kini memiliki jiwa negaradi, ia sadar bahwa kekuatannya sebagai Dao Sheng bintang 6 tingkat menengah masih belum cukup untuk menghadapi Nihility Devouring Flame ataupun Hun Tiandi. Dalam keheningan meditasinya, Xiaoyan memusatkan perhatian pada segel di dalam tubuh Little Yi. Di sanalah tersimpan kekuatan liar dari 9 petir emas misterius yang pernah ia segel sebelumnya. Dulu aku tidak berdaya melawan kekuatan ini, tapi sekarang dengan jiwa negara di mata Xiaoyan berkilat dengan determinasi. Karena itu, ia harus menyerap kekuatan petir emas itu untuk meningkatkan level Douqi-nya. Hanya dengan peningkatan kekuatan yang drastis, ia akan memiliki kartu truf yang cukup saat gerbang rumah dewa kuno Tosha akhirnya terbuka. Xiaoyan berdiri tegak di kedalaman makam surgawi yang sunyi. Di depannya sebuah makam kuno yang merupakan tempat peristirahatan terakhir leluhurnya, Xiao Xuan, berdiri dengan keagungan yang membisu. Dengan penuh hormat, Xiaoyan membungkuk khidmat sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam kemudian menyapu cakrawala yang dipenuhi oleh ribuan badan energi. Meskipun badan energi tersebut dulunya adalah para pahlawan dan penguasa di masa hidup mereka, kini mereka hanya bisa berkerumun di kejauhan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah dalam radius 10.000 kaki dari Xiaoyan. Sebab di mata mereka, pemuda ini bukan lagi sekadar tamu. Dengan jiwa negaradi, Xiaoyan memancarkan aura seorang kaisar yang sanggup menghancurkan esensi keberadaan mereka hanya dengan satu pemikiran. Xuedao, ambil alih penjagaan, pastikan tidak ada gangguan sekecil apapun, perintah Xiaoyan dengan suara tenang namun syarat wibawa.
Mendengar itu, Shen Shudao, sosok berpakaian merah darah yang kini menjadi tangan kanan Xiaoyan di makam surgawi, segera muncul dan bersujud. Hamba menerima perintah Tuan. Siapapun yang berani mendekat akan hamba hancurkan. Dengan penuh kesadaran, Shudao memahami bahwa melayani pemilik baru, makam surgawi adalah kehormatan sekaligus jaminan kelangsungan hidupnya. Setelah memastikan semuanya aman, Xiaoyan pun duduk bersila sementara kedua tangannya membentuk segel kuno yang rumit. Pada saat yang sama, Little Yi muncul di bahunya dan matanya yang besar berkilat penuh semangat. Tanpa perlu aba-aba, Little Yi membuka mulut kecilnya lalu memuntahkan seberkas cahaya emas yang menyilaukan. Sekejap kemudian, langit makam surgawi berguncang hebat. Cahaya emas itu membengkak secara eksponensial dalam hitungan detik hingga berubah menjadi naga petir emas raksasa setinggi puluhan ribu kaki. Busur petir setebal pilar bangunan menari-nari di seluruh tubuhnya, melepaskan tekanan dahsyat yang membuat badan-badan energi di kejauhan gemetar ketakutan. Naga itu meraung liar, sementara matanya yang tanpa emosi menatap Xiaoyan dengan insting kehancuran murni. Namun demikian, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Dulu, ia harus mempertaruhkan nyawa untuk menyegel energi ini. Akan tetapi, sekarang semuanya telah berbeda. Perlahan Xiaoyan menutup matanya, dan dalam sekejap kekuatan spiritual yang tak berujung meledak dari dahinya. Sebuah sosok spiritual raksasa, perwujudan dari jiwa Negaradi, bangkit berdiri di belakangnya. Raksasa itu tampak identik dengan Xiaoyan, hanya saja ukurannya melampaui gunung tertinggi. Kemudian dengan satu gerakan tangan yang tampak sederhana namun absolut, raksasa spiritual itu menembus awan petir dan langsung mencengkeram tubuh naga petir emas tersebut. Naga itu pun meronta dengan gila, menembakkan ribuan bola petir emas yang mampu meruntuhkan ruang. Meski demikian, cengkeraman tangan raksasa itu tetap sekokoh baja dewa. Hancurlah, seru Xiaoyan pelan namun tegas. Seketika tangan raksasa itu meremas dengan kekuatan penuh. Dalam ledakan cahaya yang memekakan, naga petir emas itu hancur dan berubah menjadi lautan cairan emas kental yang memancarkan fluktuasi energi hingga mampu membelah langit. Namun, Xiaoyan tidak berniat menelan energi itu secara langsung. Sebaliknya, ia telah menyiapkan rencana yang jauh lebih ambisius, memurnikan pil kesengsaraan petir, Lightning Calamity Pill, tingkat misterius 9. Biasanya pil ini hanya menggunakan sisa-sisa petir hasil pemurnian, akan tetapi kali ini Xiaoyan justru menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utamanya. Little Yi Kuali. Mendengar perintah itu, Little Yi melompat ke udara dan seketika tubuhnya berubah menjadi kuali api merah muda setinggi 10.000 kaki yang megah. Tanpa jeda, lautan cairan emas tadi langsung diisap masuk ke dalam kuali tersebut. Pada saat bersamaan, Xiaoyan melambaikan tangannya dan ratusan bahan obat langka, harta karun dari klan Yao dan klan Gu, meluncur keluar dari cincin penyimpanannya seperti hujan meteor. Tak lama kemudian, bahan-bahan obat itu meleleh di bawah kendali api teratai setan pemurnian, berubah menjadi saripati obat paling murni sebelum perlahan menyatu dengan cairan petir emas. Proses ini sangat melelahkan serta menuntut konsentrasi ekstrim. Namun, berkat jiwa Negaradi, Xiaoyan mampu merasakan setiap perubahan mikroskopis di dalam kuali. Setiap fluktuasi suhu dan setiap reaksi antara petir dan tanaman obat dipantau dengan presisi sempurna, seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Waktu pun berlalu cepat di dalam makam surgawi yang memiliki aliran waktu berbeda. Selama 1 bulan penuh, langit di atas makam Xiaoshuan tidak pernah berhenti membara oleh api merah muda dan guntur emas. Dentuman energi terus menggema, membuat para penghuni makam surgawi merasa seakan hari kiamat benar-benar telah tiba. Sementara itu di dunia luar, baru 6 hari yang berlalu. Akan tetapi, bagi Xiaoyan, ini adalah perjuangan konsistensi selama 30 hari tanpa istirahat sedikit pun. Akhirnya pada hari ke-30, Xiaoyan perlahan membuka matanya, kini matanya memancarkan cahaya keemasan samar yang dalam. Di dalam kuali api yang melayang di langit, cairan emas tersebut telah menyusut drastis dan memadat menjadi benda bundar seukuran kepalan tangan. Benda itu berwarna emas cerah, sementara permukaannya terus memercikan busur petir kecil yang membentuk pola misterius. Bahkan setiap kali pil itu berdenyut, ruang di sekitarnya seolah ikut berdetak mengikuti ritmenya. Pil bencana petir tingkat misterius 9 akhirnya berhasil disempurnakan.
Xiaoyan menatap pil tersebut dengan senyum kepuasan yang sulit disembunyikan. Energi di dalamnya sangat masif sekaligus terkonsentrasi. Dengan kata lain, ini bukan sekadar obat, melainkan bom energi yang telah dijinakkan dengan sempurna. Dengan pil ini, batas bintang 6 tak lagi menjadi penghalang bagiku, bisiknya pelan. Kemudian dengan satu tarikan napas panjang, Xiaoyan mulai menenangkan seluruh meridian dan tulang-tulangnya, sebab ia tahu bahwa momen berikutnya bukan hanya tentang penyerapan energi, melainkan pertaruhan atas batas tubuh dan jiwanya sendiri. Sebuah langkah besar yang akan mengguncang fondasi kekuatannya, mendorongnya menuju tingkat yang lebih tinggi demi menghadapi perang terakhir melawan klan Hun. Pil telah berada di tangan dan kini saatnya Xiaoyan melakukan penyerapan yang akan menentukan nasibnya dalam perang melawan klan Hun. Mampukah ia naik ke tingkat Dousheng bintang 7 atau bahkan 8? Ingin saya lanjutkan ke momen proses penyerapan energi petir emas yang legendaris ini.